Bab 8. Hari terburuk. Cantik terus berteriak histeris, kayak orang kesurupan. Dia seperti lagi ketakutan. Apa mungkin dia lagi dilihatin jin iprit? Masata, istrinya dibawa pulang aja. Cantik emang sering kayak gitu. Sering tiba-tiba kumat. Ucap Pak RT yang entah sejak kapan sudah berada di hadapan gue. Dia masih bersama istrinya tetangga. Iya, Pak. Akan saya bawa pulang. Gue rangkul pundak si Cantik. Gue bantu dia buat berdiri. Dia masih berteriak-teriak histeris, tapi nggak selantang tadi. Ayo kita pulang. Ajak gue. Gue tati si Cantik. Untung dia patuh. Meski dia terus memegangi kepalanya. Setelah sampai rumah, gue langsung bawa si Cantik ke kamar. Kali ini dia udah nggak teriak-teriak seperti tadi. Hanya saja keadaannya masih kacau. Kayak masih sangat terguncang. Lo tunggu di sini. Gue ambil minum dulu. Gue suruh si Cantik buat duduk di pinggiran tempat tidur. Gue keluar dari kamar untuk menuju ke dapur. Ngambilin air putih buat si Cantik. Nih, diminum dulu. Biar lo tenang. Gue sodorin minuman itu ke hadapan si Cantik. Si Cantik langsung meminumnya. Bahkan, gelasnya juga mau ikutan dia lahap. Lo tadi kenapa? Tanya gue. Si Cantik hanya menundukkan kepala. Sama sekali nggak menjawab pertanyaan gue. Ya udah, lo nggak perlu cerita. Lo kan orang gila, jadi mana mungkin bisa cerita. Sekarang yang penting lo udah tenang. Enggak kayak orang kesurupan lagi. Ucap gue sambil refleks gue rapiin rambutnya dia. Gue arahin rambut yang semula menutupi wajahnya. Gue taruh ke belakang telinga. Buset. Udah hampir jam 7. Gue tersadar setelah melihat jam di dinding kamar gue. Gue harus berangkat ngajar. Gue nggak boleh terlambat. Gue berjalan ke almari pakaian. Gue ambil kaos olahraga. Seragam gue untuk mengajar. Gue segera mengenakannya. Gue berangkat kerja dulu ya. Lo di dalam rumah aja. Nggak usah keluar-keluar. Palingan jam 1 gue juga udah pulang. Gumam gue sambil sibuk mengenakan sepatu di kedua kaki gue. Lo udah nggak apa-apa, kan? Gue tinggal sendiri. Gue kembali mendekat ke arah Cantik. Gue pastiin keadaannya dia. Hehehe. Si Cantik tampak senyum-senyum tak jelas. Berarti dia udah kembali seperti semula. Oke. Kalau gitu gue berangkat sekarang ya. Ingat, kalau lo lapar, perabotan gue di dapur jangan lo makan. Nanti siang gue akan bawain lo makanan. Gue segera cabut ninggalin rumah. Dengan mengendarai si Ayang, gue segera berangkat ke sekolah tempat gue mengajar. Untung kali ini si Ayang enggak rewel. Mungkin dia lagi takut gue cerai. Pagi ini bocil-bocil umbelan gue suruh lari mengitari lapangan. Gue hanya duduk di bawah pohon yang teduh sambil ngelihatin mereka. Tiat. Handphone gue bergetar. HP butut dengan layar liquid crystal display yang sedikit pecah. Tapi masih gue pertahanin hingga sekarang karena belum punya duit buat beli yang baru. Gue tadi ketemu sama si Angel, pesan dari Bima. Dia salah satu sahabat gue yang senasib sepenanggungan sama gue. Sama-sama kere, dan sama-sama nelangsa kehidupannya. Terus gue mesti bilang lo gitu. Balas gue. Gue cuma pengen ngasih tahu. Dia udah punya pacar baru. Udah tahu. Pacarnya tampangnya kayak gayung buat mandi, kan? Iya. Tapi tajir banget. Enggak kere kayak lo. Satu nenegram lo. Umpat gue. Gue kok tiba-tiba sedih ya? Sedih kenapa? Gue heran dengan kalimat sahabat gue yang tiba-tiba malu. Cewek zaman sekarang tuh sukanya sama cowok tajir. Terus cowok kere kayak kita. Nasibnya bakal gimana ya? Apa kita bakal jadi jejaka tua? Enggak lah. Pasti di luaran sana banyak cewek yang mau nerima kita apa adanya. Gue sok-sokan berusaha bijak. Siapa yang mau? Paling cuma cewek gila. Klek. Gue tertegun. Gue jadi merasa si Bima lagi ngomongin gue. Udah gue lagi kerja. Jangan chat gue mulu. Satu nenegram. Lo G4 ya? Pesan gue. Bengesak. Balas si Bima. Gue hanya terkekeh menanggapinya. Tiat. Lagi-lagi HP gue bergetar. Kali ini bukan chat dari si Bima, tapi panggilan suara dari mbah gue.
Satu-satunya orang yang udah ngerawat gue dari kecil. Napa, Mbah? Ucap gue setelah gue angkat panggilan tersebut. Bagi duit dong, ta? Mejih. Telepon langsung nodong duit. Enggak ada. Ata lagi bokeh. Ucap gue. Katanya di kota lo kerja jeti CEO. Sejak kapan seorang CEO bisa bokeh? Timpal mbah gue. Gue lagi kemakan omongan. Guys. Gara-gara iseng gue bungin mbah gue masalah pekerjaan gue yang pura-pura jeti CEO di perusahaan cilok. Mbah gue jeti sering morotin gue. Anjir. Emang minta duit buat apa? Mbah? Tanya gue. Buat smoothing rambut. Mejih. Nenek-nenek pakai smoothing-smoothingan segala. Cerca gue. Mbahmu ini kan harus selalu tampil cantik. Apalagi mbahmu ini lagi punya gebetan. Nih. Hehehe. Siapa? Lee Min-ho. Halu. Celetuk gue. Enggak usah kebanyakan bacot. Tinggal lo TF aja duit 300.000 ke rekeningnya mbah. Gak mau. Tolak gue. Lo mau durhaka sama mbah lo. Habisnya mbah minta uang cuma buat smoothing rambut. Itu kan hal yang gak penting. Mbah. Heks. Tiba-tiba gue dengar mbah gue terisak. Lo jahat. Tah. Sama mbah. Lo satu-satunya keluarga mbah. Kalau mbah nggak minta sama lo, terus mbah mau minta sama siapa? Cucunya tetangga? Kalau udah gini jiwa nggak tegaan gue meronta-ronta. Apalagi jika gue mengingat, mbah gue udah tua. Sebelum dia koit, gue harus nyenengin dia terlebih dahulu. Anggap aja sebagai tanda balas budi gue akan apa yang dulu udah dia lakuin buat gue. Ya udah, nanti Ata cariin duit dulu lah. Akhirnya gue ngeyain keinginannya si mbah. Bener ya? Iya. Awas kalau bohong. Enggak. Ata nggak akan bohong. Sip. Obrolan pun berakhir. Gue segera masukin handphone gue ke kantong celana kembali. Gue mau cari duit di mana? Coba. Rutuk gue. Kepala gue tiba-tiba terasa pusing. Pak Ata. Panggil Kamto. Salah satu bocil umbelen N4K didik gue. Kenapa? Dipanggil Pak Freddy Sampo. Disuruh ke ruangannya. Ucap si Kamto. Freddy Sampo adalah kepala sekolah di sini. Tumben-tumbenan dia pingin bicara sama gue. Gue pun beranjak meninggalkan lapangan. Gue segera pergi menuju ke ruangan kepala sekolah. Ruangan yang berada di deretan paling ujung bangunan sekolah ini. Tok. Gue ketuk pintu sebelum masuk ke ruangan tersebut. Gue nggak sengaja mergoki Pak Freddy Sampo yang lagi ngupil. Upilnya ditempelin di bawah meja. Bapak memanggil saya. Ucap gue dengan logat sopan. Benar, Pak Ata. Silakan duduk. Gue segera duduk di sofa yang tersedia di ruangan ini. Sedang Pak Freddy Sampo ikut duduk di sebelah gue. Begini Pak Ata, saya menyuruh Bapak ke sini karena ingin memberitahukan sesuatu ke Bapak. Pak Freddy Sampo mulai berbicara. Memberitahukan apa ya, Pak? Gue penasaran. Kemarin apa benar ada insiden salah satu murid anak kelas 3 yang perutnya sakit saat jam mata pelajaran olahraga? Benar, Pak. Jumini yang sakit perut. Gue membenarkan. Nah, tadi orang tuanya telepon ke pihak sekolah. Katanya Jumini bisa sakit perut karena melakukan gerak jalan yang Bapak perintahkan ke murid-murid. Anjir. Dia itu sakit perut karena mencret. Pak. Nggak ada hubungannya sama gerak jalan yang saya perintahkan. Protes gue. Gue nggak terima dengan tuduhan tersebut. Kenapa Pak Ata bisa tahu kalau si Jumini itu mencret? Tanya Freddy Sampo. Saya kemarin sempat melihat. Pak, roknya dia itu ada kuning-kuningnya. Saya yakin banget, itu rempah hantai. Tapi sayangnya orang tua Jumini sangat yakin kalau sakitnya Jumini karena pelajaran olahraganya Pak Ata. Bukan karena mencret. Haf. Gue hanya mampu menghela nafas mendengar ucapan Pak Freddy Sampo. Lalu saya harus bagaimana, Pak? Tanya gue. Gue nggak mungkin tetap bersikeras dengan keyakinan gue. Besok meminta maaflah kenapa orang tua Jumini. Dan satu lagi, lain kali Pak Ata harus lebih bisa berhati-hati. Berhati-hati gimana? Pak, maksudnya? Gue terheran. Berhati-hati dalam mengajar murid-murid. Karena sekolah ini butuh guru yang kompeten.
Bukan guru yang hanya modal tampang doang. Sekiranya jika Pak Atta tak bisa menjadi guru yang baik, kami tak segan-segan untuk memberhentikan Bapak dari sekolah ini. Tangan gue mengepal kuat. Sumpah, gue gedek banget dengan ucapan si kepala sekolah. Gue pengen banget ngepras tuh mulut yang pedasnya kayak cabe. Tapi gue masih berusaha bersabar. Karena gue masih butuh pekerjaan ini. Maaf, Pak. Lain kali saya akan berusaha mengajar dengan lebih baik lagi. Cuma itu yang bisa gue katakan saat ini. Setelah obrolan selesai, gue segera melenggang pergi dari ruangan kepala sekolah. Gue berniat pergi ke ruangan guru. Melangkah gontai, tak bersemangat sama sekali. Tiat. HP gue bergetar. Gue segera mengambilnya dari kantong celana. Rupanya ada pesan masuk dari salah satu orang tua yang anaknya les privat sama gue. Karena selain Jetty guru olahraga di sekolah, gue juga buka jasa bimbel mata pelajaran matematika yang bisa dipanggil ke rumah. Lumayan lah, uangnya bisa buat tambah-tambah kebutuhan gue sehari-hari. Mas Atta, maaf. Mulai hari ini Mas Atta nggak perlu lagi datang ke rumah. Si Parmo sudah saya daftarkan bimbel yang diadakan sekolah. Masalah pembayaran untuk bulan ini akan segera saya transferkan ke rekeningnya Mas Atta. Haf. Gue hanya mampu menghela nafas membaca pesan tersebut. Sedih udah pasti, karena sama aja gue udah kehilangan satu pekerjaan. Baik, Bu. Balas gue. Setelah itu gue hampir memasukkan HP gue kembali ke dalam kantong celana. Tetapi lagi-lagi. Tiat. Handphone gue bergetar lagi. Gue tengok layar benda pipi tersebut. Rupanya ada pesan dari Kang Kredit Panci. Kapan lo bayar sisa angsuran Panci? Woi. Umpat Kang Kredit Panci lewat pesannya. Tapi gue sama sekali nggak berniat membalas pesan tersebut. Gue malah hampir berniat masukin HP gue ke dalam kantong. Tapi HP gue malah kembali bergetar. Kali ini dari ibu pemilik warung dekat komplek perumahan tempat tinggal gue. Mas Atta, jangan lupa utang rokoknya dibayar. Utangnya Mas Atta sampai numpuk loh. Kalau kayak gini caranya, saya nggak bisa balik modal, Mas. Gue hanya menghela nafas menanggapi pesan tersebut. Apalagi kemudian entah mengapa para penagih hutang seperti pada kompakan ngecat gue. Dari Kang Pinjo, pemilik warung sembako, sampai Kang Konter yang sering gue hutangin kuota. Asli, pokoknya hari ini, hari terburuk bagi gue. Bikin mood gue ancur-ancuran. Siang harinya. Baksonya 2, Mas. Dibungkus. Ucap gue ke tukang penjual bakso. Habis pulang dari ngajar gue mampir ke sini dulu. Kan, gue udah janji sama si cantik. Gue akan beliin makan siang buat dia. Kang penjual bakso segera membuatkan bakso pesanan gue. Enggak lama, bakso pun jadi. Berapa, Mas? Tanya gue. 20, Mas. Gue segera menyerahkan uang gue yang tersisa untuk hari ini. Setelah membayar, gue berniat mau kembali ke motor gue yang terparkir di seberang jalan. Tapi naas, tiba-tiba aja. 2. Ada bocil yang lagi main layangan nabrak gue. Bakso yang gue bawa lepas dari pegangan. Piukik. An 1, nenegrem. Umpat gue refleks. Tapi si bocil main nyelonong pergi begitu saja. Sial. Gue berusaha mengambil satu bungkus bakso yang masih bisa terselamatkan. Sedang satu bungkus lainnya lagi udah rata dengan tanah. Gue hampir kembali ke warung bakso. Gue berniat mau beli satu bakso lagi buat pengganti. Tapi gue tiba-tiba ingat. Duit gue yang untuk hari ini kan udah habis. Hari ini gue puasa dulu aja lah. Anggap gue lagi diet. Tutur gue. Gue segera naikin si Ayang. Gue starter buat segera pergi dari sini. Melintasi jalanan menuju ke rumah. Selang beberapa menit, akhirnya gue pun sampai. Sambil menenteng bakso di tangan gue segera masuk ke dalam rumah. Tetapi kemudian, astagfirullah. Gue terkejut, guys. Rumah gue kayak kapal pecah. Berantakan banget. Semua perabot berserakan kemana-mana. Dan lebih parahnya lagi. Lah. Si cantik berlarian di dalam rumah sambil bernyanyi dan menari-neri seperti orang gila. Dia kan emang gila. Sumpah, gue udah nggak bisa berkata-kata. Gue syok. Badan gue lemes. Gue rasanya kayak mau nangis.
Tapi gue malu. Gue kan cowok. Sedang si cantik masih berlarian. Dan kali ini sambil tertawa-tawa. Dia kayak enggak merasa bersalah banget. Hentikan, woi. Titah gue. Tapi si cantik sama sekali nggak peduliin gue. Gue bilang, hentikan, satu nenegram. Gue akhirnya berteriak dengan kasar. Baru si cantik pun menghentikan aksinya. Lo apa-apaan kayak gini, hah? Maki gue. Lo tahu nggak? Gue udah capek-capek kerja. Ditambah lo malah bikin ulah kayak gini. Gimana gue nggak marah? Tambah gue. Dan si cantik hanya terdiam. Lo tuh cuma bikin sial gue. Kenapa sih? Gue harus ketemu lo. Gue harus berurusan sama lo. Gue tuh muak sama lo. Hex, hex, hex. Tiba-tiba si cantik nangis. Mungkin dia sedikit mengerti apa yang gue katakan. Mungkin dia lagi sakit hati. Melihat dia yang kayak gini, gue jadi merasa bersalah. Dan jiwa enggak tegan gue lagi-lagi meronta-ronta. Gue berjalan mendekat ke arah cantik. Setelah sampai di hadapannya dia, gue refleks merengkuh tubuhnya dia. Cuk, 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 jangan nangis. Maaf ya, gue udah ngebentak lo. Ucap gue sambil gue lus rambut panjangnya si cantik. Gue pupuk dia biar kembali tenang.